juta kan. Nah, lalu selanjutnya kita pinjam sebesar 60 juta. Nilai pinjaman ini adalah sebesar 20% dari nilai utangnya PTA. Lalu selanjutnya kita beli 20 saham ke PTB yang dia nggak pakai hutang, 20% juga. Jadi di sini adalah 0,2 dikalikan nilainya perusahaan PTB yang nggak pakai hutang ini ya, yang hitungan awal tadi 660 juta. Nah, akhirnya didapat nilai yaitu 133,4 juta. Nah, dengan demikian kita akan bisa menghemat investasi sebesar berapa besarnya kita menghemat, yang bisa kita hemat itu adalah sebesar ini. Jadi hasil jual dari PTA tadi ditambah dengan 60 karena kita pinjam sebesar 60 juta dikurangi dengan harga beli kita terhadap saham di PTB yaitu 133,4. Nah, hasilnya adalah 48 juta. Nah, 48 juta ini adalah merupakan investasi yang kita hemat kalau kita menjual kepemilikan saham kita di PTA lalu kita beralih ke PTB. Nah, selanjutnya gini Mbak ya. Iya. Oke Mbak DJ, sip. Nah, 0,6 dari mana? Oh, ini saya masih baru menjelaskan yang PT ini ya. Untuk PTA, ini keuntungan yang diharapkan sebesar 0,16 kali 78,2. Ini 0,6. Ini kan PTA tadi adalah dia adalah perusahaan yang menggunakan hutang. Nah, berarti balik lagi ke sini. Ini masih tetap nyambung, Mbak, soalnya. Ini 0,16 adalah KE-nya dari ini perusahaan yang menggunakan utang atau dia perusahaan A, 0,16 dikalikan dengan 78,2. Ini adalah harga jualnya. Harga jual dia menjual saham PTA. Jadi sebesar ini. Lalu untuk PTB, itu keuntungan yang diharapkan itu adalah karena dia kan PTB itu PT yang dia diasumsikannya tidak berhutang karena pakai 100% modal sendiri. Tadi diketahui di sini bahwa biaya modal sendirinya dia adalah 15%. Nah, jadi keuntungan yang diharapkan 15% dikalikan kepemilikannya dia, nilai kepemilikannya dia yaitu 133,4. Hasilnya ini 20 juta. Lalu bunga yang dibayar karena utang itu adalah 0,125 dikalikan 60 sama dengan 7,5 juta. Dan keuntungan bersihnya ini dikurangi, keuntungan yang diharapkan dikurangi bunga yang dibayar, akhirnya adalah keuntungan bersih yang diharapkan adalah 12,5 juta. Nah, apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah kita pengen keuntungan yang sama, yaitu kita mengharapkan keuntungan yang sama yaitu sebesar 12,5 juta. Lalu kita juga menanggung risiko yang sama, proporsi utang tanggung sama, tapi investasi yang kita keluarkan itu lebih kecil, 44,8 juta. Jadi maksudnya arbitrase tadi di situ adalah ini. Jadi maksudnya kita tuh kita memilih investasi yang yang dia mengeluarkan biaya yang paling kecil, tapi keuntungan bersih yang kita terima itu tetap sama, dengan risikonya juga sama.
Gimana nih jawab? Ya mungkin emang langkah-langkahnya yang agak itu mbak ya, agak sulit, tapi pan pinter-pinter semua nih teman-teman, jadi pasti bisa. Ya dari sini ada yang ditanyakan nggak? Amin. Yang penting bulat maksudnya. Boleh juga tuh usulnya Mbak Zuzu. Jadi latihannya buat soal sendiri, dijawab-jawab sendiri. Jadi tinggal angkanya aja diganti atau permasalahannya yang dibikin beda dibalik gitu. Mbak Zuzu. Oke. Berarti nggak ada yang ditanyakan. Saya lanjutkan dulu ya. Sekarang untuk balancing teori masuk ke yang kedua, yaitu struktur modal pada pasar modal sempurna dan ada pajak. Di sini dalam keadaan ada pajak, di sini keputusan pendanaan itu menjadi relevan. Ini masih menurut itu yang ahli ekonomi tadi Mudligiani sama Miller, menurut mereka ini karena pada umumnya bunga yang dibayarkan karena menggunakan hutang itu bisa dipergunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak atau tax deductible. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya adalah ini. PTD ada dua perusahaan. Yang pertama adalah PTD, yang kedua PTE. PTE ini adalah PT yang dia mendanai perusahaannya dengan utang, sehingga dia di sini ada bunga utang yang harus dibayar. Nah, untuk PTD yang dia nggak punya hutang atau modal sendiri, dia laba operasi 100 juta. Dia nggak hutang, jadi nggak ada bunga yang harus dibayar, sehingga laba sebelum pajaknya tetap. Lalu apabila dikenakan pajak 25%, maka laba setelah pajaknya dia adalah 75 juta. Nah, selanjutnya untuk PTE sama, laba operasinya 100 juta, tapi dia menggunakan hutang untuk pendanaan perusahaannya. Sehingga di sini ada bunga utang yang harus dibayar, misalnya adalah 40 juta. Sehingga laba sebelum pajak didapatkan 60 juta. Dan setelah terkena potong pajak 25%, maka laba setelah pajaknya 45 juta. Nah, maksudnya tax deductible ini maksudnya adalah ini. Jadi apabila perusahaan itu dia nggak ada bunga, maksudnya nggak pakai hutang, atau maksudnya dia mendanai perusahaannya itu 100% dari internal perusahaannya, itu dia pajak yang dia bayar itu adalah pajak yang dia bayar akan lebih kecil, yaitu 15 juta ini kan. Walaupun dia laba setelah pajaknya itu emang dia juga lebih kecil, tapi maksudnya tax deductible di sini adalah itu. Jadi dia membayar pajak lebih sedikit karena dia berhutang, karena dia menggunakan hutang untuk mendanai perusahaannya. Dan ini sehingga untuk ini akhirnya ada istilah
yang namanya penghematan pajak. Nah, penghematan pajak ini merupakan sebuah manfaat bagi perusahaan, dan itu bisa dihitung dengan rumus ini. PV penghematan pajak sama dengan jumlah tahun suaranya suaranya patah-patah. Yang patah-patah kan Anissa Bahar, Mbak. Oh, sekarang masih patah-patah nggak? Tes. Oke, saya lanjutkan. Jadi penghematan pajak tadi itu dia bisa dihitung dengan rumus ini, di mana R itu adalah tingkat bunga yang relevan. Nah, itu bisa diganti dengan biaya utang atau KD. Nah, di sini N itu adalah tidak terhingga, maka PV penghematan pajaknya itu adalah, ini bukan 1 juta ya, ini 10 juta. Ini 10 juta ini dari mana? Ini adalah perbedaan pajak yang harus dibayar. Jadi kalau PTD dia 25 juta, PTE 15 juta, selisihnya adalah 10 juta. Ini kurang 10 juta per KD atau per biaya utangnya. Oh iya Mbak Susu. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa nilai perusahaan yang menggunakan utang itu akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Ini udah terbukti dari contoh soal yang tadi ya. Nah, lalu ini ada rumusnya, maksudnya ada persamaannya yang menyatakan, yang mendukung pernyataan itu, yaitu VL sama dengan VU plus PV sama dengan penghematan pajak. Maksudnya ini bukan nggak ada sama dengannya ya. Ini maksudnya adalah VL sama dengan VU plus PV penghematan pajak. Sama dengannya ini nggak ada. Nah, di mana VL itu adalah nilai perusahaan yang menggunakan utang, dan VU adalah nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Nah, ini soalnya kita lanjutkan lagi. Jadi dari yang soal diketahui tadi, iya Mbak, dihafalin pelan-pelan aja di. Nah, jadi dari soal yang tadi dilanjutkan. Misal diketahui KE-nya triknya biar mudah menghafal. Gimana ya, dimengerti aja sih Mbak. Kalau misalnya mengerti, paham, itu nanti kan pasti kita udah ada bayangan langkah-langkahnya, ini apa. Jadi kadang walaupun kita lupa istilahnya ini apa gitu, tapi kan kita ada bayangan gitu di sini, oh maksud saya itu. Jadi akhirnya kita tetap bisa menghitung kan, walaupun mungkin lupa nama istilahnya itu apa sih. Nah, itu nanti pelan-pelan nama istilahnya kan bisa dihafal, tapi yang pasti kita pahami dulu, akhirnya kan tahu apa yang harus dilakukan gitu kalau kita udah paham. Seperti itu. Kalau UASnya gitu kan dari pusat Mbak ya biasanya. Tapi biasa